Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji, kami akan menginformasikan kepada Bapak dan Ibu tata cara budidaya anggur di lahan yang terbatas di masa pandemi COVID-19 ini. Ikutin saya. Warganet tercinta, sebelum tumbuh menjadi bibit, tanaman anggur yang dibudidayakan oleh Bapak Anton di pekarangan rumahnya ini terlebih dahulu melalui berbagai proses. Seperti apa prosesnya? Yuk disimak. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam Mbak Emi. Sila. Iya Pak Anton, terima kasih. Ini banyak sekali pertanyaan warganet ini terkait dengan penanaman dan budidaya anggur di lahan yang terbatas. Iya. Ya, bisakah Pak Anton menjelaskan kepada kami bagaimana tata caranya atau tutorialnya yang akan kami informasikan kepada warganet? Baik Bu, silakan. Pertama-tama, Pak Anton memotong batang-batang anggur bercita rasa asam atau varian Isabella yang berada di depan kompleks perumahannya. Kemudian dibersihkan dan dipotong sepanjang 2-3 ruas. Setelah itu, stek batang-batang tersebut diikat menggunakan karet atau tali rapia. Satu ikat terdiri dari 10-20 batang atau stek kecil. Proses kedua, perangsangan akar pada stek batang anggur yang akan disemai. Perangsangan akar ini dilakukan dengan mencelupkan pangkal stek di dalam wadah kecil. Berisikan perangsang akar selama 12 jam. Perangsang akar ini bisa didapatkan di toko pertanian dengan berbagai merek atau bisa dengan bawang merah yang ditumbuk dan dicampur air. Ketiga, pengeringan stek batang. Lakukan penjemuran dengan pengeringan angin tanpa sinar matahari di atas hamparan koran atau yang bisa dijadikan alas. Keempat, setelah kering, stek batang tersebut dimasukkan atau diperam ke dalam box plastik berisi serbuk sabut kelapa atau kokopit lembab. Jangan basah ya. Setelah itu, ditutup dan biarkan selama 10 hingga 15 hari sampai pangkal stek berkalus atau calon akar. Setelah 10 hingga 15 hari, batang tersebut berkalus dan ditumbuhi akar seperti ini. Proses berikutnya, kelima, batang yang telah berkalus atau ditumbuhi akar tersebut kemudian ditanam di atas wadah kecil menyerupai lontong. Wadah lontong atau sistem sosis ini mengadopsi teknis pengembangan bibit semai pada sayuran agar mudah menanamnya. Isi dari wadah lontong tersebut terdiri dari tanah yang dicampur dengan pasir, sekam, dan pupuk kandang kambing dengan perbandingan 1:1:0,4. Keenam, wadah lontong yang sudah siap untuk selanjutnya ditusuk-tusuk seperti ini ya warganet. Setelah semua dipastikan tertusuk, batang yang sudah ditumbuhi akar ditancap di dalam wadah. Agar mudah, akarnya dapat dipotong. Simpan di tempat teduh sekitar 10 hingga 15 hari sampai daunnya tumbuh mekar. Jangan lupa untuk disiram setiap pagi sekali sehari ya. Setelah semaian tumbuh sempurna, kemudian dipindahkan ke dalam polybag yang lebih besar. Cara gini nih.
Media tanam polybag sama dengan media semai tadi. Proses penyiramannya sama, dilakukan pagi hari setiap hari. Agar lebih efektif, penyiraman bisa menggunakan timer dan membutuhkan waktu sekitar 3-4 menit sebanyak 3 kali dalam sehari. Namun, jika tidak ada alat timer ini, warganet bisa melakukan penyiraman ini dengan cara manual. Diupayakan jangan terlalu basah ya. Perlu juga diperhatikan di awal-awal penanaman ini. Tidak perlu diberi pupuk, cukup disiram saja. Tapi pada saat perawatan berikutnya, air penyiraman boleh dicampur pupuk NPK kurang lebih 10 liter air, cukup 1 sendok makan NPK. Ketujuh atau proses terakhir, proses penyambungan dari batang anggur yang asam varian Isabella dengan batang anggur yang manis. Penggunaan varian anggur asam Isabella ini bertujuan supaya tahan di tanah yang ekstrim. Sedangkan varian anggur unggul yang manis sebagai bahan sambungan atau entris sebagai batang atas. Pada proses penyambungan ini, batang anggur yang asam dan sudah ditumbuhi dedaunan ini dipotong kira-kira sejengkal tangan, dipotong pucuknya dan dibelah. Entris atau pucuk anggur unggul dipotong seruas, disayat seperti kapak dan diselipkan di sayatan pucuk anggur asam tadi. Untuk penyambungan ini menggunakan jepitan dan disungkup plastik ziplock. Proses ini inovasi Pak Anton dan beliau namakan ziplock grafting. Setelah 7 hingga 14 hari, sambungan yang berhasil akan mengeluarkan tunas-tunas baru pucuk entris. Plastik dapat dibuka. Selanjutnya bibit dirawat sekitar 1-2 bulan dan siap untuk ditanam atau dipasarkan. Demikian warganet, proses budidaya pembuatan bibit anggur. Bagaimana? Mudah bukan? Warga pasti bisa mempraktikkannya di pekarangan rumah dengan fasilitas yang sederhana. Oke, selamat mencoba ya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan jangan lupa bahagia. Salam pengangguran. Bye. Ah, kan mudah Bu Emi kan? Jadi mudah sekali dengan teknik love grafting nih. Oke. Ya, ternyata mudah benar Pak Anton ya. Saya rasa semua orang bisa mengikuti petunjuk ini ya Pak Anton ya, tutorial ini. Warganet, inilah tutorial dari Pak Anton. Semoga dapat bermanfaat bagi warganet semua dalam hal berkreatif di masa pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.